Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Nakikar. Baiklah, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah melaksanakan atau mendengar apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu untuk memecahkan masalah dengan cara berkelompok ya Pak? Iya. Ayo, ada lagi? Kita bercita-cita melalui kelompok. Bimbingan yang dilakukan secara kelompok untuk memecahkan masalah. Bimbingan kelompok itu proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota 8-12 orang yang dipimpin oleh konselor. Nanti akan dibahas salah satu topik yang menyangkut kepentingan para anggota kelompok. Diharapkan dapat berguna bagi teman-teman semua karena teman-teman akan pelajari informasi, dapat melihat dari untung dan rugi bagaimana sikap kita, dan masih banyak lagi. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Topiknya apa ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Sekarang yang memilih topik yang akan dibahas nanti adalah teman-teman sesuai kesepakatan anggota kelompok. Diharapkan teman-teman dapat berperan aktif mengajukan usul karena dengan kalian aktif maka kelompok ini akan menjadi efektif. Dan juga akan melatih kalian untuk belajar mengungkapkan pendapat serta menerima dan menanggapi pendapat orang lain. Apa kalian setuju? Ya, Ya, Pak, Pak, kami kami setuju. Di dalam bimbingan kelompok ini kita harus menjaga rahasia kelompok, terbuka untuk bercerita dan dilakukan atas dasar sukarela. Bimbingan kelompok ini akan dilakukan 45 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Iya, oke. Sebelumnya saya hanya mengingatkan bimbingan kelompok itu proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota 8-12 orang yang dipimpin oleh konselor. Tadi telah ada kesepakatan bahwa masing-masing anggota diminta menyampaikan topik yang dipilih untuk yang disepakati bersama. Itu nanti akan dibahas bersama. Misalnya pergaulan bebas, motivasi belajar, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Ya, Pak. Siapa dulu yang ingin menyampaikan topik? Mengantuk di kelas, Pak. Tidak suka sama mata pelajaran, Kak. Susah membagi waktu Pak. Oke, saya sangat senang karena anak-anak sekalian sangat antusias. Bapak paham keadaan anak-anak saat ini. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya bisa membahas satu masalah saja. Masalah siapa yang ingin kita bahas? Mungkin Pak dari topik yang disebutkan tadi mengenai belajar ya Pak. Kalau konsentrasi belajar bagaimana? Ya, betul sekali. Sebelumnya bagaimana teman-teman? Iya Pak, Ya, Pak. kami setuju. Kami setuju. Jadi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok ini adalah konsentrasi dalam belajar. Ya, Iya, Pak. Pak. Oh ya, sebelumnya pentingnya konsentrasi belajar itu apa ya? Kok kalian ingin membahas topik ini? Biar kita fokus dalam belajar Pak. Ada yang lain? Agar pelajaran cepat masuk dan pikiran kita juga tidak kosong, Pak. Iya, dari pendapat hikmah dan fikar betul. Pentingnya konsentrasi adalah agar pikiran kita dapat fokus pada suatu hal, misalnya dalam belajar, dan menghindarkan gangguan yang muncul agar dapat belajar. Terus cara agar konsentrasi gimana Pak? Bagus sekali pertanyaan dari saudara Fajri. Ya teman-teman, ada pendapat mengenai pertanyaan dari Fajri. Kita di sini juga mengeluarkan pendapat. Kalau aku Pak belajar dalam kamar dengan pintu aku tutup. Agar pelajaran cepat masuk dari pikiran kita juga tidak kosong, Pak. Ya, setiap orang mempunyai cara agar mereka dapat konsentrasi dalam belajar. Kita dapat meningkatkan konsentrasi belajar, yaitu yang pertama, fokus tujuan belajar kita. Secara tidak langsung kita konsentrasi dan berusaha keras untuk belajar. Yang kedua, oh iya, tadi makan, minum, istirahat juga perlu karena tubuh yang lelah akan sulit konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga,
Jika ada masalah dengan keluarga atau pacar, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu daripada mengganggu konsentrasi atau dilupa sejenak dan fokuskan tujuan belajar kita. Yang keempat, tadi Fajri berkata perlu tempat yang tenang untuk berkonsentrasi. Di sini juga ada beberapa orang yang bisa konsentrasi dengan mendengarkan musik. Mungkin ada di antara kalian. Saya Pak, dengan musik maka pelajaran yang tadi pusing menjadi tidak. Ada pendapat yang lain? Suasana belajar Pak, misalnya kamar. Saya hanya bisa konsentrasi di dalam kamar saya karena saya sudah hias dan membuat saya semangat untuk belajar. Bagus. Oh iya, tadi ada yang tidak belajar itu ruangan pengap sehingga keringatan banyak. Itu juga bisa menghambat dalam konsentrasi. Terus Fajri bagaimana? Saya akan memasang kipas angin. Andai di antara kalian ada yang tidak memiliki kipas angin, ada yang cara lain? Belajar di luar Pak. Baiklah, kita dapat belajar di luar ruangan, memakai kipas angin, membuka jendela, dan lain-lain. Setiap manusia mempunyai cara-cara sendiri agar mereka dapat konsentrasi dalam belajar. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, mungkin bermanfaat bagi teman-teman agar dapat konsentrasi ketika kita belajar. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai konsentrasi belajar? Tidak ada Pak, sudah jelas. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok ini adalah konsentrasi belajar itu sangat penting karena pikiran kita fokus untuk belajar dan mencapai tujuan. Tadi telah banyak cara yang telah kita bahas untuk konsentrasi, misalnya belajar dengan musik, kamar yang dihias agar menjadi nyaman, menyelesaikan masalah dahulu agar tidak mengganggu pikiran waktu belajar, dan lain-lain. Sebelum kegiatan kita akhiri, mungkin ada pendapat kalian mengenai kesan bimbingan kelompok ini? Kami senang Pak karena kita dapat mengetahui cara-cara konsentrasi dalam belajar. Kita dapat mengetahui cara-cara yang berbeda dari setiap anak dan mungkin kita dapat terapkan sesuai dengan diri kita. Mungkin ada lagi? Hampir sama Pak. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih untuk kesan-kesan dan atas partisipasi dari teman-teman. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lain ya. Sebelum pulang, mari kita pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Baik, saya kira pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.